Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hikmahnya, haji dan umroh akan menyucikan jiwa dari bekas-bekas dosa, sehingga seseorang layak menerima penghormatan dari Allah kelak di negeri akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja hadzal bait falam yarfus walam yafsuq kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuh." Barang siapa yang pergi haji ke Baitullah ini, kemudian dia tidak berkata keji, ya, rafas, ya, berkata keji yang menjurus kepada syahwat begitu ya, dan berbuat fasik, ya, maka dia terlepas dari dosa-dosanya sebagaimana ketika dilahirkan ibunya, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Jadi orang yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dia tidak berkata rafas, tidak fusuk, tidak mengerjakan kefasikan, ya, dosa-dosa maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah SWT mengerjakannya, maka dia terlepas dari dosanya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Artinya orang yang menunaikan ibadah haji, dosa-dosanya diampuni semua oleh Allah SWT. Syaratnya tadi, dia tidak rafas, tidak melakukan kefasikan, ya, begitu. Maka besar, ya, keutamaannya orang yang melaksanakan ibadah haji tadi itu, ya, begitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat wajibnya haji, ya, itu dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah Islam, ya. Non muslim tidak dituntut menjalankan haji dan umroh. Begitu juga terhadap ibadah-ibadah lainnya. Karena iman adalah syarat sah dan diterimanya sebuah amal. Dari syarat sah dan diterimanya sebuah amal, itu yang pertama adalah iman. Kalau amal itu dikerjakan oleh orang yang tidak beriman, sebanyak apapun amal itu, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau misalkan orang di luar Islam dia berbuat baik, misalnya bersedekah ataupun mengerjakan kebaikan-kebaikan, tetap sama Allah kebaikannya itu dibalas, ya, di dunia, ya, di dunia dibalas dengan sempurna. Tetapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa, ya. Jadi amal-amalnya itu akan dihadapi seperti apa? Seperti debu yang berterbangan, haba'an mansura, ya. Jadi tidak ada beratnya sama sekali, ya, haba'an mansura, ya. Jadi debu, kemarin sudah saya sampaikan, kalau misalkan kita itu ada di rumah, ya, rumah gedek begitu, atau genteng yang ada sinar matahari bisa masuk di situ, ya. Nah, di situ kita kalau ada sinar itu ada debu-debu yang berterbangan, ringan sekali, seperti itu, haba'an mansura itu. Jadi kalau dilihat ya tidak kelihatan, kecuali ada sinar matahari. Tapi itu melayang-layang, ya, dan itu sangat kecil sekali, ringan sekali, ya. Jadi amal-amal mereka akan sebagaimana debu yang berterbangan tadi itu. Jadi syarat yang pertama adalah Islam, ya, begitu. Yang kedua adalah berakal. Orang gila tidak menerima taklif atau pembebanan, ya. Jadi yang wajib haji adalah orang yang berakal. Yang ketiga baligh, ya, karena anak kecil tidak menerima taklif sehingga dia sudah baligh. Rasulullah SAW bersabda, pena diangkat dari 3 golongan. Dari orang gila hingga akalnya sehat, orang yang tidur hingga dia bangun, dan dari anak kecil hingga dia bermimpi, ya. Hatta yahtalim, sampai dia ini bermimpi, ya. Itu mimpi basah maksudnya, Pak, ya. Jadi kalau laki-laki itu ditandai dengan ihtilam, ya, mimpi basah. Itu tandanya dia ini sudah baligh. Ya, maka sejak itu dia dikenai kewajiban-kewajiban ditaklif, ya, kena pembebanan. Maka orang tua ini sebenarnya kewajibannya mengajarkan kepada anak-anaknya yang belum baligh, ya, atau yang hampir baligh, itu apa-apa yang nanti setelah dia ini baligh itu dia diwajibkan oleh Allah SWT untuk mengerjakannya. Ya, jadi jangan sampai anak itu belum tahu kewajibannya apa setelah dia ini baligh, ya. Maka sebelum baligh itu orang tua
mengajarkan kepada anak apa yang wajib dilakukan kalau dia ini sudah balik. Wajibnya mengerjakan sholat. Makanya kewajiban sholat itu sejak kecil, ya, sejak umur 7 tahun, 10 tahun itu sudah disuruh kewajiban itu. Ya, walaupun belum wajib, ya. Sehingga nanti kalau sudah balik dia sudah terbiasa. Wajibnya dia puasa, haramnya minum khamr, tidak boleh berdusta dan sebagainya. Itu diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya sejak dia ini belum balik. Karena kalau sudah balik nanti dia harus sudah ngerti. Oh, saya tidak boleh mencuri, ngambil haknya orang lain, tidak boleh berbohong, tidak boleh minum khamr dan lain sebagainya. Jadi begitu dia sudah balik, dia sudah ngerti perintah Allah yang harus ditunaikan, larangan yang harus ditinggalkan. Ya, seperti itu. Nah, kata Imam Syafi'i itu sampai wajib bagi setiap orang tua atau wali dari anak itu untuk mengajarkan kepada putra-putrinya apa-apa yang menjadi kewajiban bagi mereka ketika mereka itu sudah balik. Jadi bukan ketika balik baru diajari caranya wudhu. Ya, bagaimana sholat itu sebelumnya, sehingga pas sudah balik dia sudah bisa berwudu, sudah bisa sholat. Kalau Ramadan dia melaksanakan puasa, begitu. Karena sudah turun kewajiban pada waktu itu. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya yang nomor 4, nah ini bedanya ibadah haji dengan yang lain, dengan sholat misalkan, yaitu mampu. Ya, Islam berakal, balik, kemudian ada mampu. Ya, ada istitoah kemampuan, baik bekal maupun angkutan kendaraan. Ya, bekal, ya, bekal ya sanggup Pak ya, ya pakaiannya mungkin ya makan untuk belanjanya, kehidupannya di sana, kemudian angkutan transportasinya itu, ya terserah mau naik pesawat, apa mau kapal laut, ya, apa mau sepeda juga ada kan, sepeda kemarin tuh ya, berapa bulan nyampe Bu? Atau 8 bulan baru nyampe ya sepedaan. Tapi tetap nyebrang pakai kapal laut, Mbak ya. Bedaan. Terserah, pokoknya dia mampu ya. Malah kalau dulu tuh kalau tidak ada kendaraan, kalau dulu kan kendaraannya onta, keledai mungkin begitu ya. Kalau tidak ada ya jalan kaki berbulan-bulan gitu ya. Jadi mampu baik bekal maupun angkutan. Firman Allah tadi, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah, manis tato'a ilaihi sabila. Ya, bagi orang yang telah sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Sehingga orang fakir yang tidak memiliki harta cukup sebagai bekal untuk memenuhi kebutuhannya di saat ibadah hajinya dan untuk keluarganya yang ditinggalkannya, ya, jika dia mempunyai tanggungan keluarga, maka tidak wajib atasnya mengerjakan haji dan umroh. Tidak wajib, ya, karena dia fakir. Ya. Begitu juga meskipun ya dia memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, tetapi dia tidak memiliki sarana angkutan atau tidak sanggup membayar biayanya, sedangkan dia pun tidak sanggup berjalan jauh, maka juga tidak wajib. Kalau orang-orang di sekitar sana kan satu daratan, ya Pak ya. Jadi kalaupun tidak bayar pesawat, tapi dia sanggup berjalan kuat dia ini, ya. Walaupun harus setengah hari berjalan, nanti istirahat dulu, nginep, nanti besok melanjutkan lagi perjalanan, itu tidak apa-apa, wajib masih dia. Tapi kalau sudah tidak sanggup melakukan perjalanan, maka dia tidak wajib. Ya. Kan kita jadi ingat bagaimana Uwais Al-Qarni itu ya, yang memenuhi keinginan daripada ibunya. Ya, dia kan orang tidak mampu. Ya, Uwais ini adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya, merawat ibunya dia. Ibunya sudah sepuh, sudah renta, ya, tidak bisa apa-apa dan miskin. Tapi punya keinginan, dia mau berangkat haji. Coba bayangkan, bingung anaknya ini. Ya. Haji, yang dipangan bendino ini gak ono gitu ya mungkin ya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia ingin membahagiakan orang tuanya karena Allah SWT. Ya. Maka kisahnya itu kan dia membeli seekor anak sapi, kemudian dibuatkan kandang di atas bukit. Ya. Tiap pagi dan sore dia gendong sapi itu, diangkat turun, ya, biar makan dulu. Sore nanti digendong lagi sapinya ke atas. Lama-lama kan besar sapi itu.
tapi dia fisiknya sudah terlatih. Beberapa bulan kemudian, ya, setelah tiba saat musim haji, maka dia gendong ibunya itu berjalan dari Yaman ke itu, ya. Itu baktinya Uwais Al-Qarni, ya, seorang tabi'in. Mayoritas ulama mengatakan beliau ini adalah tabi'in. Kenapa? Walaupun hidup semasa Rasulullah SAW, tapi tidak pernah berjumpa, tidak pernah melihat Nabi SAW. Karena syaratnya sahabat itu adalah dia hidup semasa Nabi, kemudian dia pernah melihat Nabi, bertemu Nabi, walaupun hanya sesaat, 1 jam saja, tidak, tapi masih hidup. Ya. Nah, karena beliau ini hidup semasa Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi, maka dikategorikan, dimasukkan ke dalam golongan tabi'in beliau ini. Demikian juga bagi orang yang memiliki angkutan, kendaraan, atau dia sanggup membayar biayanya, tetapi selama perjalanan kondisinya tidak aman, yang mana dia mengkhawatirkan keselamatan harta dan jiwanya, berkecamuk perang dan lain sebagainya, maka mereka itu tidak wajib pergi haji dan umroh, karena masih termasuk kategori tidak mampu dalam menjamin keamanan tadi itu. Ya. Makanya kalaupun musim haji datang, ya, harusnya berangkat haji dia ini. Tapi karena situasi perang, berkecamuk dan lain sebagainya, boleh ditunda, tidak ada masalah. Ya. Kalau kemarin penundaannya itu kan karena mau pulang Pak ya. Sudah selesai, mau pulang, Israel sama Iran itu yang main apa itu? Mercon sereng itu Pak ya. Ya. Was. Akhirnya gak mulai ya. Berapa itu? Kloter 43 sama 44 Banyuwangi kalau tidak salah. Udah akhirnya ada yang bingung, sedih dan sebagainya. Udah kayak semula terus ya. Nah, ditunda kepulangannya. Setelah itu bisa pulang ya, seperti itu. Jadi mampu itu tadi Pak ya. Jadi mampu secara fisik, mampu secara istilahnya ya finansial ya, untuk bekal dia selama perjalanan dan juga orang-orang yang ditinggalkan ya, seperti itu.